You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Selamat pagi teman-teman, bersyukur kita dapat beribadah kembali pada hari Minggu ini, sekalipun lewat ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari teman-teman, kita memulai ibadah pagi ini dengan semangat. Kita pujikan Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Selama stay at home ini, kita telah melakukan banyak hal dengan waktu yang kita punya. Tetapi tentu saja banyak dari hal-hal tersebut telah menyakiti hati orang-orang di sekitar kita dan juga hati Tuhan. Maka dengan itu, mari kita ambil waktu saat ini untuk datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu selama seminggu ini. Kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Maka itu, sekarang kami datang pada hadapan-Mu Tuhan untuk mengakui dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan juga Tuhan, tolonglah bimbing kami agar kami dapat menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang tak akan meninggalkan kita, walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa. Ini karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Mari kita pujikan Engkau baik.
masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu, Yesusku. Ku memandang wajahmu, tersumpah di depanmu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu, Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, berserah di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Berita anugerah pada pagi ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15. Berbunyi, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan mari teman-teman kita bacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh pujikan, siapkan hati kita. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu sungguhkah engkau beribadah? Saudara sekalian, COVID-19 mengakibatkan kita 3 bulan lebih tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa ada ibadah di gereja. Tapi sekarang timbul pikiran, apakah sungguh saya selama ini ibadah? Saudara sekalian, melalui 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, saya bacakan ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelakakan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah orang mereka itu. Saudara sekalian, di sini katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tidak pernah gereja berapa ratus tahun kalau kita tahu. Tidak pernah sampai tidak bisa ibadah ke gereja. Kecuali pemerintah yang anti ibadah. Tidak boleh ada agama Kristen. Mereka tidak boleh ibadah lain. Tapi ini seluruh dunia, saudara sekalian. Melalui COVID-19, kita tidak bisa ke gereja ibadah. Nah, itu mengakibatkan kita banyak pikir. Kenapa ya? Kok sekarang sampai menjadi, itulah saudara sekalian, dikatakan di dalam Alkitab, pada masa yang sukar, pada akhir-akhir. Inilah tandanya akhir zaman, saudara sekalian. Sekarang di dalam hati kalian, bagi yang memang tidak suka ke gereja, tidak senang ibadah, biasanya ibadah dipaksa sama papa mamanya. Melalui COVID-19, barangkali kalian berkata, puji Tuhan, saya tidak usah ke gereja, saya tidak usah ibadah, saya tidak usah bangun pagi, saya bisa tidur sampai jam 9. Tapi bagi mereka yang suka ibadah, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mereka tidak enak, bingung. Wah, bagaimana ya? Ada yang tidak bisa ke gereja, waktu saya tidak bisa ketemu teman-teman. Memang sudah sukanya. 3 bulan lebih loh, kita tidak ketemu teman-teman yang di gereja. Apalagi kalau kalian tidak ke gereja sama sekali. Barangkali gereja bagaimana ya? Padahal gereja sekarang sudah dibangun. Di bagian belakang ada tempat pastori. Saudara kan tidak tahu. Barangkali nanti sudah bisa dibuka. Nah, tahu-tahu di belakang ada bangunan 2 lantai. Heran, saudara. Maka itu saudara sekalian. Sekarang timbul satu pertanyaan. Sungguhkah engkau beribadah? Pertanyaan ini menanyakan kepada kalian.
Yang bisa jawab hanya kalian. Selama ini bagaimana kita beribadah? Alkitab mengatakan ada yang datang ke gereja beribadah, tapi hidup mereka mencintai uang, tidak sungguh-sungguh, tidak hormat pada orang tua. Semua itu menggambarkan kalau kita sungguh beribadah kepada Tuhan, hati kita sungguh melakukan yang baik. Di dalam hidup ini, saudara sekalian, kita di dalam hidup menjadi orang Kristen, kalian datang ke gereja, kalian sudah dibaptis, sekarang membuktikan bagaimana ibadahmu. Tuhan kalau melalui COVID-19 ini, seolah-olah Tuhan mengizinkan penyakit virus kali ini datang melanda dunia. Dia mau menguji iman kalian. Sungguhkah engkau beribadah? Melalui ini kita diuji. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kita terhadap ibadah selama ini? Apakah sungguh-sungguh? Tuhan ngomong, kamu memang tidak niat, ya tidak usah lah. Aku tidak butuh kamu harus ke gereja, ibadah dengan aku, tidak usah. Di rumah, ini memang kamu punya hati yang beribadah. Kamu meskipun di rumah pun, kamu bisa ibadah. Kamu di rumah pun bisa sungguh-sungguh membaca Alkitab, berdoa. Bisa melalui online, kamu bisa membuka online. Ikut ibadah. Kalau memang kamu tidak niat, kesempatan kamu tidak usah. Tuhan tidak butuh ibadahmu. Itulah apa yang kita lihat di dalam Alkitab. Tuhan tidak membutuhkan kita sungguh-sungguh. Karena Dia yang mencintai kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang mencari kita. Sejak Adam Hawa melanggar perintah Tuhan, makan buah waktu di Taman Eden. Mereka mendengarkan suara Tuhan, datang ke taman. Mereka sembunyi, tidak berani ketemu Tuhan. Tuhan sendiri yang datang, mencari mereka, bertanya, di manakah engkau? Saudara sekalian. Itulah ibadah. Kita sungguh-sungguh cinta Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Itulah ibadah. Hari ini bagaimana? Masa-masa sulit membuktikan kedatangan Tuhan akan datang. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 11 mengatakan, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid yang dibawa, semua melihat ke atas. Tiba-tiba ada malaikat datang, tanya, hai orang Galilea, mengapa engkau melihat terus ke langit? Ya yang bagaimana naik diangkat, demikian juga dia akan datang kembali. Itu kata malaikat. Membuktikan apa? Kalau memang sudah bukti Tuhan Yesus pernah ada di dunia ini. Tuhan Yesus pernah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus pernah bangkit, pernah naik ke surga. Demikian juga dia akan kembali. Itu nyata. Itu sungguh. Saudara sekalian. Ibadah akan menguji kita. Sungguh-sungguhkah kita mencintai Tuhan? Kalau tidak, pada suatu hari kita akan menyesal. Pada suatu hari kita akan ditolak oleh Tuhan. Juga melalui Yohanes pasal 14, pasal 3, Tuhan Yesus sendiri berkata, waktu dia sama-sama dengan murid-murid, dia berkata apa? Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakan tempat, aku akan kembali lagi menjemput kalian. Itu kata Tuhan Yesus. Dia akan pergi, dia naik ke surga. Saat ini dia sedang menyediakan tempat. Bagaimana ibadahmu? Apakah kita layak nanti masuk tempat yang Tuhan sediakan?
atau kita ditolak. Hari ini, melalui COVID-19, kita tidak bisa ibadah. Kita tidak bisa datang ke gereja. Tapi bagaimana hati kita? Masih cinta Tuhan? Masih mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan? Tuhan Yesus mau datang kembali. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sampai engkau pada suatu hari engkau menyesal. Saudara sekalian, kalian masih punya kesempatan. Di rumah, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh membaca Alkitab, berdoa, setiap bangun pagi, mau tidur, jangan lupa berdoa. Itulah ibadahmu. Engkau melayani orang, memperdulikan orang lain, itu juga ibadah. Hormat pada orang tua, itu termasuk ibadah. Melihat orang butuh pertolongan, engkau menolong mereka, itu pun ibadah. Bagaimana kehidupanmu? Tuhan Yesus pernah berkata, engkau adalah terang dunia. Engkau adalah garam dunia. Terang dan garam kita tahu fungsi terang. Tidak ada suara. Tapi di dalam kegelapan yang sangat gelap, sedikit terang pun mengakibatkan orang menjadikan semangat, harapan, garam dimasukkan dalam satu masakan, mengakibatkan masakan itu menjadi gurih, enak rasanya. Tapi tidak ketemu lagi garamnya di mana. Demikian hidupmu. Itulah ibadah. Tuhan Yesus berkata, engkau adalah garam, engkau adalah terang. Jadilah terang, jadilah garam di dalam hidupmu sehari-hari, di dalam tugasmu, di dalam rumah tangga. Meskipun kamu sekarang tidak bisa datang ke gereja, meskipun kamu sekarang tidak bisa ibadah, tapi ingat, itulah ibadahmu. Maka pertanyaan ini, sungguhkah engkau beribadah? Hanya engkau yang bisa jawab. Semua hamba Tuhan, majelis, pendeta, tidak bisa lihat kamu di rumah kerja apa. Tapi engkau sendiri yang tahu. Tuhan yang melihat, Dia yang tahu ibadahmu bagaimana. Saudara sekalian, sungguh ini serius. Membuktikan kedatangan Tuhan kedua kali sudah dekat sekali. Apa yang terjadi di sekitarmu, kalau saudara kalian membuka TV, lihat gejala, lihat bencana, lihat apa yang terjadi sekarang di dunia ini, memberikan satu tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Bersiap-siaplah. Melalui ibadahmu, membuktikan cintamu kepada Tuhan yang sejati. Itulah saudara sekalian. Sungguh Tuhan membutuhkan kalian sungguh-sungguh beribadah. Jangan mensia-siakan waktu, masa mudamu, kesempatanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu Engkau sekali lagi mengingatkan kami, supaya kami sungguh-sungguh tahu bagaimana ibadah kami sesungguhnya. Supaya kami sungguh-sungguh menyadari bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus mempersiapkan diri kami bertemu dengan Tuhan waktu Tuhan datang kedua kali. Tolong kami Tuhan, kami sungguh membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, beri kami hikmat, beri kami kekuatan, sehingga di dalam COVID-19 ini, supaya kami sungguh-sungguh sadar, sungguh mau mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dan melalui firman ini selalu berbicara dalam hati kami, supaya hidup kami tidak sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of, 'cause you are here as we sing. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. You're calling us out, oh, that we'd be present to lead in love. Yeah, have your way in this season, Lord. May we always call on your name. Come on, one more time. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Thank you, Jesus.